Halo, saya Dino Patijalal. Dalam postingan X saya yang terakhir, saya memberikan sejumlah policy analysis mengenai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace yang baru ditandatangani di Davos. Dalam video kali ini, saya ingin memberikan 4 lampu kuning dan 6 saran untuk pemerintah Indonesia. Dan mohon maaf agak panjang, tapi ini penting sekali untuk politik bebas aktif kita. Lampu kuning pertama, Piagam Board of Peace sama sekali tidak ada referensi mengenai Palestina atau Gaza. Dan ini membingungkan karena gagasan Board of Peace itu justru dilahirkan dalam 20-point plan yang dihasilkan untuk mencapai perdamaian di Gaza. Dan dalam kenyataannya, wujud Board of Peace yang kemudian ditandatangani di Davos berbeda dari yang dimandatkan oleh PBB. Lebih jauh lagi, kalau kita lihat kata per kata, pasal demi pasal dari piagam, Board of Peace ini praktis menjadi suatu organisasi internasional yang sepenuhnya dibentuk dan dikontrol oleh pribadi, saya garis bawahi pribadi, Donald Trump. Menurut pasal 2.2, semua negara yang menjadi anggota Board of Peace diwakili oleh kepala negara atau kepala pemerintah masing-masing dan berada di bawah Chairman Donald Trump. Semua keputusan dan agendanya harus di-approve oleh Chairman Trump. Dan posisi Donald Trump sendiri sebagai ketua Board of Peace tidak ada batas waktu. Jadi bisa seumur hidup. Dan dia hanya bisa diganti oleh orang yang ditunjuknya sendiri. Jadi semuanya terserah Donald Trump. Sangat hierarkis, tidak ada unsur kesetaraan antara Donald Trump dan anggota board, dan tidak fair juga. Lampu kuning kedua adalah surat Presiden Donald Trump kepada Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang intinya membatalkan undangan untuk bergabung dalam Board of Peace. Ini tentunya karena Presiden Trump merasa tersinggung atas kritik Perdana Menteri Mark Carney terhadap dirinya di Davos. Ini artinya Trump menganggap Board of Peace itu sebagai klub miliknya, di mana ia yang menentukan segalanya. Semuanya berdasarkan like and dislike, berdasarkan ego dan bukan pertimbangan yang objektif. Orang yang kritis terhadap Trump, bahkan sekutunya sekalipun, tidak boleh masuk. Lampu kuning ketiga ada partisipasi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam Board of Peace. Jujurnya kita banyak yang merasa terusik dengan hal ini karena yang meratakan dan menghancurkan Gaza justru adalah Netanyahu sendiri. Sementara yang menjadi korban yaitu Palestina tidak diberikan tempat dalam Board of Peace. Selain itu, kehadiran Netanyahu menjadi faktor penting karena dari seluruh anggota Board of Peace pastinya yang paling berpengaruh terhadap Trump baik secara politik maupun psikologis adalah Netanyahu. Israel mungkin satu-satunya negara di dunia yang melalui AIPAC dan berbagai jalur ekonomi, sosial, dan media lainnya sangat dominan dalam politik luar negeri dan juga politik domestik Amerika Serikat. Dengan kata lain, walaupun sama-sama menjadi anggota Board of Peace, peran dan pengaruh Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan Israel. Bahkan ada juga risiko kalau kita tidak hati-hati, kehadiran Indonesia dalam Board of Peace akan dimanfaatkan Israel untuk merayu dan memperdayai Indonesia. Lampu kuning keempat adalah apa yang kita saksikan dalam inaugurasi Board of Peace di Davos. Dalam pidato Marco Rubio, Jared Kushner maupun Steve Witkoff di Davos, saya tidak merasakan empati terhadap penderitaan luar biasa yang dialami rakyat Palestina dalam 2 tahun terakhir. Bahkan dalam slide mengenai timeline konflik Gaza 2 tahun terakhir yang ditunjukkan di Davos, tidak ada rujukan sama sekali mengenai jumlah korban sekitar 70.000 orang di Gaza yang oleh PBB disebut sebagai genosida. Dan juga tidak ada penggunaan kata freedom dalam merujuk pada warga Palestina. Padahal kata freedom ini biasanya merupakan jargon yang paling wajib dalam semua pidato politik orang Amerika. Pidato Rubio, Kushner, dan Witkoff juga penuh dengan pujian dan pujaan terhadap Presiden Trump, sehingga terkesan acara ini is all about Trump dan bukan mengenai Palestina. Terlepas dari semua ini, karena Indonesia sudah keburu masuk dalam Board of Peace, saya ada beberapa saran untuk pemerintah Indonesia. Ada 6 saran. Pertama, selalu simpan opsi bagi Indonesia untuk keluar dari Board of Peace. Kalau Board of Peace ternyata melenceng atau bahkan mengecilkan peran PBB, dan kalau Board of Peace benar-benar menjadi Board of Trump,
dan menjadi platform agenda politik luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan dan prinsip kita atau dengan hukum internasional, sebaiknya kita keluar. Bebas aktif mengharuskan kita untuk tidak menjadi antek siapapun. Tegaskan pula dari awal bahwa Indonesia tidak akan mungkin membayar iuran $1 miliar untuk menjadi anggota permanen Board of Peace. Jumlah itu 500 kali lebih besar dari iuran tahunan Indonesia untuk sekretariat ASEAN. Kedua, dalam kaitannya dengan Gaza, karena masalah yang pastinya akan rumit sekali adalah keikutsertaan Hamas, baik secara politik, ekonomi, sosial, dan militer, Indonesia dapat berbagi pandangan dengan Board of Peace karena kita banyak sekali pengalaman. Misalnya, bagaimana Indonesia dalam konflik Aceh melakukan demilitarisasi dan mengintegrasikan DAM setelah perjanjian damai. Atau bagaimana Indonesia bisa mencapai rekonsiliasi dengan Timor Leste setelah proses referendum yang sempat diwarnai oleh kekerasan. Atau bagaimana Indonesia sebagai mediator dapat membantu mempersatukan pihak-pihak yang dulu berkonflik. Ketiga, jujurnya yang paling diharapkan Presiden Donald Trump dalam Board of Peace adalah kontribusi Indonesia dalam pasukan perdamaian, apa yang dinamakan International Stabilization Force, yang sudah di-approve oleh Dewan Keamanan PBB. Kenapa? Karena negara-negara Arab umumnya tidak mau ambil bagian dalam pasukan ini karena resikonya yang tinggi dan juga pertimbangan lain. Karena itu, kita harus ikut bersuara dan ikut merumuskan terms dan modalitas dari pasukan ISF itu. Harus jelas dari awal. Jangan sampai Indonesia, seolah menjadi satpam proyek properti orang lain. Peran Indonesia adalah untuk menjaga keberlangsungan gencatan senjata demi keselamatan rakyat Palestina di wilayah konflik Gaza. Kita juga jangan mau disuruh melucuti senjata Hamas, karena ini bukan misi dari TNI. Dan ini bisa menimbulkan bentrok yang tidak kita inginkan, bahkan bisa membuat kita bermusuhan dengan sebagian rakyat Palestina. Keempat, saya sempat merasa khawatir melihat presentasi mengenai New Gaza dan New Rafah yang sangat futuristis tapi terasa muluk-muluk. Indonesia harus bisa meyakinkan Board of Peace bahwa yang dibutuhkan rakyat Palestina di Gaza bukan solusi bisnis, tapi solusi politik dan solusi sosial. Di Gaza, jatuhnya 70.000 korban jiwa pasti akan meninggalkan luka yang mendalam di antara keluarga mereka dan juga di kalangan rakyat Palestina. Dan banyak dari mereka yang bertekad balas dendam dan akan terbalut dalam permusuhan dan kebencian yang abadi. Situasi ini tidak bisa diobati dengan miliaran dolar, bahkan triliunan dolar, apalagi dengan pendekatan yang tidak mempedulikan nurani dan aspirasi rakyat Palestina. Ingat, sama seperti Indonesia dulu, yang paling dituntut rakyat Indonesia bukanlah kesejahteraan, tapi kemerdekaan. Bahkan kemerdekaan lebih penting daripada perdamaian. Percuma saja ada perdamaian, bahkan kesejahteraan juga, kalau mereka terus terbelenggu dalam penjajahan, penindasan, dan diskriminasi. Tanpa kemerdekaan, semua yang lain tidak ada artinya. Kelima, saya membaca ada perbedaan tujuan yang fundamental dalam pembentukan Board of Peace. Perdana Menteri Netanyahu melihat Board of Peace sebagai platform untuk memadamkan aspirasi kemerdekaan Palestina, meminggirkan rakyat Palestina dari tanah mereka sendiri, dan memperkuat kontrol Israel atas wilayah Palestina. Karenanya, sejak awal Indonesia harus menegaskan kalau Board of Peace tidak ada komitmen ke arah solusi dua negara, ke arah kemerdekaan Palestina, maka Indonesia dalam 1 tahun atau 2 tahun perlu keluar dari Board of Peace. Keenam, dan ini yang terakhir, Indonesia harus bisa memposisikan diri dalam Board of Peace sebagai anggota yang kritis dan independen. Jangan menjadi anggota yang pasif dan penurut sebagaimana yang mungkin diharapkan oleh ketua Board of Peace. Dan kalau kita merasa diperalat oleh kepentingan pihak lain yang ngawur atau menjadi bagian dari agenda yang aneh-aneh yang bertentangan dengan kepentingan kita, dengan prinsip kita, dan dengan hukum internasional, sebaiknya Indonesia segera cabut, karena itu sepenuhnya juga dimungkinkan oleh pasal 2.4 dari Piagam Board of Peace.
Saya Dino Patijalal, speak truth to power, speak truth to the people, wisdom without fear. Terima kasih sudah mendengar, silahkan dibahas dan silahkan